Hai, ketemu lagi dengan kami Elektromedis Bisa. Hari ini kita akan membuat review tentang alat defibrilator, di mana saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari alat tersebut. Sekilas tentang defibrilator, alat ini digunakan sebagai alat bantu untuk pasien dengan keluhan atau penderita irama jantung yang bermasalah. Jadi ketika ada yang gagal jantung, maksudnya dalam artian terkena serangan jantung, jadi irama jantungnya tidak stabil. Jadi untuk membuat stabil kembali irama tersebut, jadi menggunakan alat ini. Nah, alat ini dilengkapi juga dengan monitor untuk saturasi oksigen, di mana kita akan mengetahui tentang kadar oksigen di dalam darah atau dalam tubuh. Setelah itu ada juga EKG. Jadi EKG ini untuk mengetahui bagaimana nantinya irama jantung atau grafik di jantung stabil atau tidak. Setelah itu ada juga nanti ini NIBP, di mana alat tersebut juga akan memonitor untuk tekanan darah di pasien. Oke, di sini bagiannya yaitu ada tombol untuk charge. Charge ini dimana kita akan melakukan persiapan pengisian daya kejut listrik ke pasien. Untuk persiapannya, setelah itu juga di sini ada penunjukan untuk energi dalam joule, di mana energi yang mau kita kasih ke pasien energi listrik tersebut. Setelah itu juga di sini juga ada untuk tombol untuk shock. Shock itu di mana kita akan memberikan tindakan pemberian energi untuk menstabilkan irama jantung pada pasien. Di sini juga kita akan melihat pertama di sini ada di posisi off. Kita akan ke menu monitor, di mana nanti tampilannya di sana akan menunjukkan tentang EKG, setelah itu NIBP, setelah itu juga ada SpO2. Oke, baik, ini tampilannya, di mana ini akan penunjukan untuk irama jantungnya, maksudnya dalam artian nanti ditampilkan dalam bentuk grafik, dan ini juga ada akan ditampilkan untuk beat per menitnya detak jantung tersebut berapa nilainya. Setelah itu juga di sini ada penunjukan untuk saturasi oksigen, di mana kita akan mengetahui oksigen di dalam tubuh kita atau tubuh pasien tersebut nilainya yang biasanya untuk normalnya 97%. Setelah itu juga ada penunjukan untuk tekanan darah pasien atau NIBP, nanti akan ditampilkan jadi nilainya akan diketahui juga di dalam alat tersebut. Oke, setelah ada tampilan monitor, ketika kita mau memberikan tindakan untuk tindakan untuk pasien yang memang terkena serangan jantung atau irama jantungnya tidak stabil, itu kita atur sesuai kebutuhan user atau pengguna, di mana di sini ada penunjukan energi joule-nya. Jadi misal saja saya tampilin di 100 joule. Kita akan setting 100 joule, kita akan memberikan energi listrik tersebut atau untuk menstabilkan tersebut dengan energi 100 joule. Setelah itu dimana kita juga akan memasang kabel EKG pada pasien tersebut, dimana di sini ada 5 lead, dimana ini ada merah, kuning, hijau, hitam, dan putih. Jadi untuk posisinya itu untuk merah atau right itu sebelah kanan, setelah itu kuning left sebelah kiri, setelah itu netral sebelah kanan warna hitam, dan foot untuk foot F kode F itu
yang hijau di bagian sebelah kiri. Setelah itu ada juga lid warna putih ditempatkan di tengah-tengah posisi badan. Di sini jadi merah, kuning, hitam, hijau, putih. Oke. Setelah itu ada juga untuk NIBB. Pada umumnya memang ditempatkan di lengan, di atas siku lengan kita. Jadi untuk menyesuaikan untuk melihat tekanan darah kita. Setelah itu juga di sini juga ada SpO2 atau saturasi oksigen, di mana di sini akan mengetahui kadar oksigen di dalam tubuh pasien. Sebentar kita coba. Nah, jadi untuk nilai ketika keadaan normal untuk saturasi oksigennya itu ada di 97 sampai 100%, tapi biasanya kita mengukurnya di 98 udah normal gitu kan. Setelah itu juga kenapa EKG-nya, maksudnya jantung beat per menitnya juga kebaca, karena ini dari terbacanya dari SpO2 tersebut. Ini juga diambil dari nilai SpO2. Tapi kalau memang lebih real atau lebih meyakinkan, kita menggunakan EKG-nya tersebut. Jadi harus dipasang di tubuh pasiennya. Oke. Nah, setelah itu bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaan pertama, kita atur dulu settingan untuk energi joule-nya. Misalnya si user mau ngasih berapa joule untuk pemberian ke pasien yang mengalami masalah jantung tersebut. Setelah itu di sini ada tulisan AVEX dan Strom, di mana posisinya pertama AVEX ini ditempatkan di bagian sini, posisinya ini. Jadi posisi pedal ini ke pasien harus dipastikan benar, karena memang sudah ada kodenya, dan juga untuk penunjukan di pedal sendiri sudah tersedia untuk pasiennya. Oke, kita coba aja. Kalau di sini bisa ada tombol juga untuk otomatis langsung digunakan kepada user tanpa harus kita melihat dari layar monitor atau di user alat. Di sini juga ada charge. Fungsinya juga sama sebagai pengisi daya untuk pemberian energi itu. Setelah itu juga untuk tombol shock juga ada, di mana diberikan dengan menekan tombol tersebut berbarengan. Oke, kita coba. Kita charge dulu. Tunggu sampai nilai di monitor 100 joule dan ada alarmnya. Setelah itu tekan berbarengan, dan nanti akan ada muncul tulisan misalnya. Jadi energi tersebut telah diberikan kepada pasien sebesar 100 joule. Jadi dengan harapannya irama jantung pasien tersebut juga akan kembali normal dan pasien kembali sadar pulih kembali. Setelah itu setelah penggunaan tempatkan pedal ke posisi semula. Pastikan alat dirapikan dengan baik. Setelah itu
Untuk energi joule-nya dikembalikan ke posisi monitor setelah digunakan. Nah, setelah stabil, pasien kita monitor. Jika memang tidak ada keluhan kembali, kita bisa mematikan alat tersebut sehingga nantinya alat juga siap digunakan nantinya. Dan jangan lupa untuk mencharge alat tersebut agar baterainya tidak kosong dan bisa digunakan secara mobile tanpa harus menggunakan sumber listrik di ruangan. Jadi untuk di outdoor juga bisa dengan mencharge alat tersebut, dan ketika tidak digunakan kita kembalikan ke posisi off. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang lain, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari channel ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Salam elektromedis bisa.